Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Agustin dari Prodi D3 Kebidanan. Saya di sini akan menjelaskan mengenai siklus menstruasi. Menstruasi adalah proses luruhnya dinding rahim dan keluarnya darah dari organ kelamin wanita yang terjadi secara berkala dan terjadi pada wanita yang telah pubertas. Menstruasi akan terjadi apabila sel telur tidak dibuahi oleh sel sperma. Pada umumnya, siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Ada 3 fase siklus menstruasi, yaitu yang pertama, fase siklus menstruasi, yang kedua, fase proliferasi, yang ketiga, fase sekroteri. Mari kita bahas satu persatu, perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan gambar siklus menstruasi. Ada 3 bagian yang memperlihatkan pada gambar siklus menstruasi. Yang bagian bawah merupakan gambar dari lapisan dinding rahim atau endometrium. Kemudian yang di tengah itu merupakan grafik dari kadar hormon yang berperan dalam siklus menstruasi, dan yang bagian atas disebut merupakan perkembangan dari folikel dalam ovarium. Jika kita perhatikan, dari organ reproduksi wanita, endometrium atau lapisan dinding rahim berada di bagian dalam dari rahim, kemudian folikel berada di dalam ovarium. Yang pertama, fase menstruasi. Pada fase ini, dinding rahim akan ruruh dan mengeluarkan darah, lendir, dan sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim. Selama menstruasi yang berlangsung beberapa hari, hormon FSH memicu berkembangnya folikel dalam ovarium. Yang kedua, fase proliferasi. Pada fase ini, hormon estrogen dan progesteron dihasilkan oleh folikel yang mulai berkembang, dan hormon ini memicu dinding rahim untuk menebal. Tahukah kamu untuk tujuan dari menebalkan dinding rahim? Dinding rahim menebal untuk melapiskan melekatnya embrio apabila terjadi proliferasi. Selain memicu menebalnya dinding rahim, hormon estrogen juga memicu kelenjar pituitari untuk menghasilkan hormon FSH, dan LH meningkatkan LH menyebabkan ovulasi atau mengeluarkan sel telur dari folikel yang telah matang. Yang ketiga, fase sekretori. Folikel yang telah melepaskan sel telur akan berubah menjadi corpus luteum. Jika sel telur yang telah ovulasi tadi tidak dibuahi oleh sel sperma, maka corpus luteum tidak akan memproduksi hormon estrogen dan progesteron lagi, sehingga jumlah hormon ini menjadi rendah. Rendahnya hormon estrogen dan progesteron menebalkan menstruasi. Materi siklus menstruasi telah selesai. Kita pelajari pada kesempatan kali ini. Marilah kita tarik kesimpulan bersama-sama. Itulah pembahasan kita mengenai materi siklus menstruasi.